Saya Fitri Novitawati Misa, NIM 103-2022-0051, kelas B, semester 3, mata kuliah Manajemen Sarana Prasarana. Di sini topik yang akan saya bahas tentang manajemen sarana penunjang lainnya, dan di dalamnya saya akan membahas tentang toilet, gudang, dan kantin. Sebelum masuk ke topik yang akan saya bahas, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang manajemen sarana penunjang lainnya. Manajemen sarana penunjang lainnya adalah suatu kegiatan yang mengatur untuk mempersiapkan, mendayagunakan, dan mengawasi segala fasilitas yang digunakan untuk menunjang proses pendidikan di sekolah, seperti toilet, gudang, dan kantin. Konsep manajemen sarana penunjang didasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan kesejahteraan. Tujuan manajemen sarana penunjang adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, sehat, aman, dan kondusif bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Fungsi manajemen sarana penunjang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pengadaan, pemeliharaan, dan penggunaan sarana penunjang. Fungsi manajemen sarana penunjang yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan kebutuhan sarana penunjang pendidikan baik secara kuantitas maupun kualitas. Dan saya akan masuk ke dalam topik yang akan saya bahas, yaitu toilet. Toilet merupakan sarana penunjang pendidikan yang menyediakan tempat untuk peserta didik dan tenaga kependidikan untuk membuang air kecil dan besar. Manajemen toilet yang baik dapat menciptakan kondisi yang bersih, sehat, dan nyaman bagi peserta didik dan tenaga kependidikan. Fungsi toilet yang pertama yaitu sebagai tempat buang air besar dan air kecil. Yang kedua, menjaga kebersihan dan kesehatan toilet. Yang ketiga, menyediakan toilet yang cukup dan memadai. Yang keempat, menjaga kenyamanan dan keamanan toilet. Yang kedua, gudang. Gudang adalah ruang untuk menyimpan peralatan pembelajaran di luar kelas, peralatan sekolah yang tidak atau belum berfungsi, dan arsip sekolah. Fungsi manajemen gudang di sekolah yang pertama adalah menjaga keamanan dan keselamatan barang. Yang kedua, menjaga keteraturan dan kerapian barang. Yang ketiga, menyediakan tempat yang cukup dan memadai untuk menyimpan barang. Yang keempat, menyediakan makanan dan minuman yang sehat dan bergizi. Yang ketiga, kantin. Kantin diperlukan di tiap sekolah agar kebutuhan peserta didik terhadap makanan yang bersih, bergizi, dan higienis bagi peserta didik, sehingga kesehatan peserta didik terjamin selama di sekolah. Guru bisa mengontrol dan mengkonsultasi dengan pengelola kantin dalam menyediakan makanan yang sehat dan bergizi. Tujuan dan fungsi manajemen layanan kantin sebagai berikut. Yang pertama, agar peserta didik dengan mudah mendapatkan makanan dan minuman yang terjamin kebersihan dan kesehatannya serta memadai kandungan gizinya. Yang kedua, agar peserta didik dengan mudah mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan daya jangkau uang sakunya. Yang ketiga, agar peserta didik terhindar dari efek-efek negatif yang ditimbulkan atau sebagai akibat tersedianya jajanan di luar sekolah yang tidak dapat dikontrol oleh sekolah. Yang keempat, agar peserta didik dapat bersama-sama dengan teman sebayanya memanfaatkan kantin sekolah sebagai wahana untuk belajar dan mendalami materi-materi tertentu yang terkait dengan kantin dapat dipelajari secara langsung. Yang berikut prinsip manajemen pelayanan kantin. Prinsip yang pertama, prinsip keterjangkauan. Makanan dan minuman yang disediakan di kantin sekolah haruslah terjangkau oleh uang saku peserta didik dengan aneka ragam latar belakang ekonominya. Yang kedua, prinsip pendidikan. Layanan kantin yang diberikan kepada peserta didik haruslah dalam kerangka pendidikan kepada peserta didik. Yang ketiga, prinsip kooperatif.
Penyelenggaraan layanan kantin haruslah memungkinkan kerjasama yang baik antara pengelola peserta didik atau pihak lain yang ditunjuk secara khusus melakukan layanan kantin. Yang keempat, prinsip membantu peserta didik. Kantin yang diadakan oleh sekolah bermaksud untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik. Sekian hasil video dari saya, terima kasih.